Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya coba ingin menerangkan sedikit tentang bagaimana sih cara memasukkan materi di kelas daring buat Bapak Ibu guru. Pastikan Bapak Ibu sudah bisa masuk ke kelas daring Bapak Ibu sendiri. Yang pertama yang sering dipakai, Bapak Ibu bisa melihat atau apakah materinya sudah pernah dibikin atau belum, bisa dilihat di kategori di sini. Nah, di sini ada proses Sunda. Posisi yang masih nol berarti ada materi-materi tersebut belum dibikin sama sekali. Ini nanti Bapak Ibu Wari Wakil Kurikulum bisa melihat datanya materi-materi mana aja yang belum, mata pelajaran yang belum membuat materi. Di sini bisa dilihat oleh ini sebagai adalah kontrol untuk wakil kurikulum. Nah, kita masuk lagi langsung di topik. Misalkan kita ingin buat topik baru. Nah, ini kita pilih mata pelajarannya. Misalkan saya ingin membuat materi kelas matematika kelas 7. Nah, nama topik atau kompetensi dasar itu bisa diisi dengan bab. Misalkan saya tulis bab bilangan cacah. Simpan. Oke, topiknya berhasil. Bapak Ibu bisa lihat di bawah. Di sini bilangan cacah. Nah, di sini ada statusnya kelas terbuka. Berarti kalau statusnya kelas terbuka, berarti bilangan cacah ini sudah bisa diakses sama siswa kita, tetapi tanggalnya belum diakses, hanya kelas ini terbuka saja. Kalau masih mau ditutup, bisa Bapak Ibu rubah. Di sini ubah, di sini tinggal pilih kelas ditutup. Nah, kalau dibuka aja. Di sebelah kiri, ini adalah kode kelas di matematika, pelajaran matematika kelas 7 dan topiknya bilangan cacah. Nanti kalau topiknya berbeda atau mata pelajarannya berbeda, kode kelasnya pun akan berbeda pula. Ini yang akan disebarkan ke seluruh siswanya. Kita simpan. Oke. Kembali lagi. Nah, di sini bilangan cacah, kita akan membuat beberapa aktivitas di bilangan cacah tersebut. Misal, kita masuk tambah aktivitas. Nah, ini waktunya. Waktu untuk melakukan sebuah aktivitas siswa. Dimulainya kapan? Misalkan kita mulai, saya misalkan tanggal 23, di sini adalah pukulnya, misalkan pukul 7. Kemudian menit keberapa, jam 7 pas misalkan, kita klik OK. Nah, di sini ada kontrak materi, tugas, dan evaluasi. Ini adalah Bapak Ibu yang harus dibikin. Untuk pendahuluan kontrak ini adalah maksudnya diisi nantinya oleh tujuan pembelajaran, apresiasi, dan lain-lain. Jadinya untuk pendahuluan. Kalau di RPP itu bahasa pendahuluan. Nah, pendahuluannya bagaimana? Nah, misalkan namanya pendahuluannya boleh diisi tujuan pembelajaran bilangan cacah. Nah, bobotnya berapa? Terserah Bapak Ibu, misalkan tulis 100%. Untuk mempermudah, saya tulis 100% karena kita nggak perlu menghitung lagi berapa persentasenya. Nanti mau dianggap rata-rata silahkan, atau Bapak Ibu boleh menggunakan persentase, misalkan apresiasi 10%, kemudian di materi berapa persen, tugas berapa persen, dan evaluasi berapa persen. Terserah Bapak Ibu aja. Oke, kita pilih 100%, kemudian kita simpan. Oke, aktivitas berhasil. Nah, di sini isi dari pendahuluan kita isi. Sekarang ini. Nah, misalkan kita pilih tujuan pembelajaran. 1. Siswa dapat memahami bilangan cacah. Yang kedua, siswa dapat menggunakan
caranya bisa Bapak Ibu rinci lagi, silahkan. Kalau memang ada apresiasi, saya ditulis apresiasi. Nah, apresiasi ini Bapak Ibu bisa ambil dari YouTube, boleh video YouTube, boleh dengan gambar, silakan, atau dengan alamat link lainnya, silakan Bapak Ibu. Nah, di sini tinggal memasukkan aja. Kalau sudah yakin, Ibu simpan, atau masih belum waktu tambahin. Di sini ada diskusi. Boleh melakukan sebuah diskusi antara siswa dan gurunya. Dan kalau udah yakin, kita simpan. Oke. Kembali lagi ke kelola topik. Masuk lagi di bilangan caca. Kita akan membuat sebuah materi. Kita tinggal tambah aktivitasnya. Jamnya materinya kita buka tanggal 23 misalkan jam 7, kemudian menitnya ke 0, kita oke. Kemudian aktivitasnya adalah menjumlahkan bilangan caca. Saya buat presentasinya terserah, boleh 100%, ambil, kita simpan. Oke, kita masihkan materinya. Misalkan perhatikan video di bawah ini. Oke, kita ambil misalkan sebuah video, boleh dari YouTube. Kita buka dulu YouTube-nya, misalkan di sini menjumlahkan bilangan caca. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melihat matematika SD, SMP, silakan Bapak Ibu bilangan caca. SMP saya tambahin lagi. Nah, di sini Bapak Ibu bisa dicari mana materi-materi yang mengenai bilangan bulat, bilangan caca. Silakan Bapak Ibu pakai, ambil. Saya misalkan pakai yang ini bebas saja Bapak Ibu materi, tapi Ibu pastikan bahwa materi itu sudah sesuai. Say hi to Fresh Sales, the feature-packed, affordable CRM for businesses of all sizes. Kita lewatin kurang lebih ini materinya. Nah, ini alamatnya yang harus Bapak Ibu kopikan. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar operasi penjumlahan Copy, kemudian taruh di sini, bilangan insert bulat positif video. dan bilangan bulat negatif. Saya ulangi lagi, dari insert video misalkan kita kopikan paste di sini. Kita simpan. Nah, ini adalah video yang akan dipakai untuk materi pembelajaran. Kemudian di sini silahkan didiskusikan. Kalau memang Bapak Ibu membuat sebuah diskusi, silahkan diskusikan. Misalkan kita oke, kirim komentar. Oke, kirimnya berhasil. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat diskusinya udah ada. Kita kalau mau lihat bisa di sini. Nah, ini adalah diskusinya. Kita sudah melempar satu buah diskusi. Kalau sudah yakin, kita simpan. Oke. Untuk menambahkan lagi aktivitas lagi, kita kembali ke kelola topik, cari materinya, bilangan caca, masuk, kemudian tampil aktivitas, ke kelasnya, tanggalnya, waktunya kita setting, menitnya, kita oke. Kemudian nama aktivitasnya apa, misalkan tugasnya apa, misalkan bilangan caca.
pertama, kemudian ini buat presentasinya, simpan, oke, kemudian materinya kita masukkan yang ada di sini. Nanti Bapak Ibu bisa melihat laporannya di sebelah sini. Nah, semua aktivitas yang dilakukan anak akan muncul di sini, mulainya tanggal, selesainya berapa. Bapak Ibu tinggal memberikan sebuah penilaian. Kurang lebihnya seperti itu Bapak Ibu. Terima kasih, selamat mencoba.